Jelas saja kan itu. Lanjut. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kita dapat bersilaturahim di rumah Abah Rahmat. Mudah-mudahan pertemuan kita ada dalam rahmat Allah dan perpisahan kita insya Allah ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, para ulama mengelompokkan ya bahwa iman itu terbagi menjadi tiga. Ada tiga kelompok keimanan, dibagi tiga. Yang pertama, iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua, kebalikannya, turun terus, nggak naik-naik. Yang ketiga, ada yang stabil, ya, tidak naik, tidak turun, tapi lurus. Yang keempat adalah yazid wa yankus, kadang naik dan juga kadang turun. Jadi ada 4 golongan keimanan. Yang pertama selalu naik, tidak pernah turun. Kira-kira siapa, Pak? Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul, Bapak dan Ibu, keimanannya itu selalu naik, tidak pernah turun. Jadi rintangan, cobaan, godaan itu tidak menurunkan keimanan para nabi. Kalau kita mengeluh kepada Allah karena sakit, ada nabi yang Allah uji dengan sakit yang luar biasa. Siapa? Nabi Ayub alaihis salam. Sakitnya itu luar biasa sampai dia menggerogoti daging, kayak semacam penyakit kudis, lepra gitu kan. Sampai jijik orang-orang sekitarnya, badannya sampai habis. Doa Nabi Ayub, ya Allah, nggak apa-apa badan saya habis, tapi jangan kau habiskan hatiku orang untuk berzikir kepadaku. Jadi itu Nabi yang diuji dengan sakit. Jadi kalau kita mengeluh sakit, Nabi ada luar biasa diuji dengan sakitnya. Ada kita diuji dengan kemiskinan. Ya Allah, saya nggak sempat sholat, saya ya Allah nggak sempat ibadah karena saya miskin. Ada nabi yang paling miskin, yaitu Nabi siapa? Ada yang tahu nggak, Bu? Nabi yang paling miskin? Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa itu nabi yang termiskin, Bapak dan Ibu ya. Ada diuji dengan kekayaan, ya kan? Ya Allah, saya nggak sempat ibadah karena kaya. Ada nabi yang luar biasa Allah berikan kekayaan. Di sejarah dicatat ada 2 nabi yang memiliki kekayaan yang fantastik, ya Bu ya, yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim alaihis salam. 2 nabi ini nabi yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi kekayaannya, Bapak dan Ibu, tidak menyebabkan kesombongan. Kekayaannya tidak menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nabi yang diuji dengan cobaan luar biasa, cacian, makian, hinaan. Dasar ujiannya. Para nabi dan rasul adalah yang terdepan. Sehingga ada Bapak Ibu mungkin terkenal dengan Nabi Ulul Azmi. Artinya apa, Pak? Nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa, yaitu disingkat dengan mimim ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama, Bu, iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua, ada yang turun terus, nggak pernah naik. Setan, iblis, laknatullah, ya kan? Makanya istiazah yang Allah anjurkan, Rasul anjurkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan terkutuk, setan diusir dari Allah dari surga, ya kan, karena tidak mau sujud kepada Adam, terkutuk, maka dia terus turun keimanannya. Kata setan, ya Allah, nggak apa-apa aku dikutuk, tapi aku minta kepadamu 2 hal. Yang pertama, izinkan aku hidup sampai hari kiamat. Jadi iblis itu sampai akhirat nggak akan mati. Ya kan, nggak mati-mati. Yang kedua, izinkan aku akan menggoda seluruh manusia dari samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Illa ibadakal mukhlasin. Nah, iblis ngasih bocoran, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas saja yang tidak bisa aku goda. Nah, itu iblis, Bu ya. Jadi turun terus, tidak pernah
naik. Yang ketiga stabil, nggak naik nggak turun, tapi lurus aja, istiqomah, nggak naik nggak turun, stabil. Kira-kira siapa? Malaikat, ya kan? Sehingga malaikat itulah ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi kalau Allah ciptakan untuk ibadah, ya ibadah. Jadi kalau malaikat beribadah, sujud, selalu taat, ya wajar. Kenapa? Karena malaikat Allah ciptakan untuk beribadah. Nggak punya nafsu, nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum, nggak nikah. Kerjanya apa, Bu? Ibadah. Ibu mau punya suami kayak malaikat? Zikir terus loh, Bu. Ibadah, zikir aja, mantap tuh, Bu. Nggak usah bikinin kopi, nggak usah bikinin teh. Kerjanya ibadah. Nah, itu malaikat. Nah, yang keempat, Bapak Ibu yang berbahagia, adalah keimanan yang kata para ulama yazid wa yankus, kadang naik dan juga kadang turun. Nah, ini naik turun. Yazid wa yankus. Siapa? Yaitu adalah kita, yaitu manusia, kadang naik dan juga kadang turun. Kadang selevel dengan nabi, kadang selevel dengan malaikat, kadang juga bahkan lebih rendah daripada iblis, kadang lebih rendah daripada setan. Makanya kan ibu bapak nanti calon jemaah haji tahun 2023 itu ada salah satu ritual yang diabadikan dalam ibadah haji, yaitu adalah lempar jumroh. Nah, ada yang tahu nggak, Bu? Maknanya apa? Lempar siapa? Masa lempar busri? Ya nggak apa-apa. Kalau saking gemesnya nanti ibu lihat nanti lah, kan jumroh itu luar biasa, padat, ramai gitu kan, karena maknanya melempar setan. Saking gemesnya sama setan, batu habis ada sendal dilempar. Apakah setannya di situ? Nggak ada, udah nggak ada di situ ya kan? Baru sekarang udah keseringan dilempar. Keseringan dilempar jadi kabur gitu. Mina itu adalah tempat setan, Bu ya. Jadi memang dulu di sana. Jadi kalau ibu nanti haji di Arafah, damai, tenang. Kalau Arafah itu suatu sejuk. Kenapa? Karena di Arafah itu ribuan malaikat hadir. Jadi kalau ibu berada di Arafah, itu akan merasakan satu kenyamanan, kedamaian yang luar biasa. Begitu keluar dari Arafah, itu biasanya damai hati kita ini. Tapi begitu masuk ke Mina, ibu akan merasakan yang beda. Ya Pak Haji ya? Ya yang sudah haji nih. Di Mina itu bawaannya panas. Kenapa? Karena tempatnya setan. Kalau ibu baca sejarah haji, ibu silakan baca sejarah haji. Tragedi yang paling banyak berdarah itu Mina. Ya kan, 90 tahun 2000, saya 2015 bawa haji reguler, terjadi lagi di Mina. Karena Mina luar biasa, godaannya itu dahsyat. Ya kan? Jadi jumroh itu melempar apa, Bu? Nah, setan. Kadang-kadang batunya balik lagi kan? Kata setan sesama setan, Jangan saling lempar. jangan saling lempar. Itulah derajat manusia, Bapak Ibu, Allah puji. Bahkan derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikat sujud, malaikat beribadah, ya wajar. Karena Allah ciptakan untuk beribadah. Jadi kalau manusia mampu menundukkan hawa nafsunya, itu bisa derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi derajat manusia asfala safilin, bisa lebih rendah, lebih hina daripada binatang, lebih dari setan, ya kan? Sebuas-buasnya harimau, Bapak dan Ibu, nggak ada harimau yang memakan anaknya. Sebuas-buasnya harimau yang dimakan hanya satu, hanya untuk menutupi kelaparannya. Tapi kalau manusia sudah buas, ya kan, ratusan orang bisa dibunuh. Monyet simbol serakah. Yang dimakannya paling hanya 2-3 pisang lah untuk memenuhi dia dan keluarganya. Tapi kalau manusia sudah serakah, bisa 300 triliun, Bu. Bisa 100 miliar. Ya kan, coba kalau menghayal, kalau punya 300 triliun gimana Kang Jajan tuh? Beli Rubicon. Artinya ya keserakahan itu manusia, Bu. Artinya itu yang tidak dengan cara yang halal, tidak cara-cara yang memang telah Allah rambu-rambukan, itu menunjukkan derajat manusia bisa lebih rendah, lebih hina daripada
binatang. Nah, yazid wa yankus, naik turunnya iman itu kata para ulama, bukan bapak dan ibu artinya gini, pagi percaya, siang enggak, sore percaya lagi, ya, bukan seperti itu. Tapi yang naik turunnya di sini adalah cabang, ya kan, bukan keyakinannya. Pagi percaya, siang nggak percaya, yaitu kufur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, itu pokok, nggak boleh bapak ibu ragu. Tapi yang naik turun tuh apanya, Bu? Jadi yang naik turun tuh apanya? Adalah buahnya, amal solehnya. Jadi kata para ulama, kalau mau bapak ibu lihat naik turunnya iman, lihat aja di amal ibadahnya. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu nih duhanya rajin, baca Qur'annya rajin, tahajudnya rajin, itu tandanya biasanya baru imannya lagi naik. Akhir bulan apa awal bulan? Ya majelis taklim, apa kalau lagi di majelis taklim, lagi di masjid, lagi di musola, iman kita pasti akan naik, ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ibu lagi lagi malas, ya kan, baca Quran malas, sholat duha malas, jangankan yang sunnah, yang wajib aja malas, ya kan, melangkahkan kaki malas. Kalau ibu bapak lagi malas, itu tandanya lagi turun keimanannya. Banyak naik, banyak turun, kira-kira Bu. Seimbang. Kadang naik, kadang turun. Misalnya kalau lagi banyak uang, iman naik gak Bu? Naik lah. Coba saya tanya deh, ibu naik iman, itu lagi banyak uang apa lagi susah? Susah, imannya naik. Lagi susah. Nah, berarti mendingan susah ya? Ya kan, kalau lagi banyak uang atau lagi nggak banyak atau lagi sehat, lagi sakit, ya kan, biasanya ujian dan cobaan itu adalah satu tanda Allah mengingatkan kepada kita hal-hal yang terang sehingga nur cahaya keimanan itu bersinar. Jadi naik dan turunnya iman Bapak dan Ibu itu dilihat dari amal ibadah yang kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, hanya bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan hadapi yang mampu Bapak dan Ibu meningkatkan keimanan kita, derajat keimanan kita selama relatif waktunya lama. Sekarang kalau sholat berapa menit? Pak Iman 15 tuh guys. Kalau Pak Iman itu sampai 20 menit, Bu. Karena yang dibaca surah Al-Baqarah, surah Yasin. Kalau Mas Dodi 3 menit. Kalau Mas Dodi 3 menit, karena kuliah kulu. Singkat-singkatnya katakan relatif 10 menit. Iman kita naik dalam waktu 10 menit. Majelis taklim paling 1 jam. Tapi kalau puasa Bapak dan Ibu, dicasnya paling panjang. Yaitu hampir, enggak, harian itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kira-kira sekitar ya 12 jam Bapak Ibu dicasnya. Ya kan, siang-siang jalan, tiba-tiba ada ya Om Dodi misalnya kan lagi lewat, ada ada perempuan seksi, ya kan, pakai kelihatan auratnya, Om Dodi langsung nutup, Bu. Astagfirullahaladzim, gitu. Salah, lagi puasa langsung nutup. Tapi kalau Om Dodi langsung ngebayang merah apa putih ya. Fitnah ya. Ada orang yang ada yang caci maki dibalas nggak, Bu? Kalau lagi puasa? Enggak kan? Pakul ini katakan aku sedang berpuasa. Jadi casnya itu panjang sekitar 12 jam. Bapak Ibu, saya yakin deh, kalau Bapak Ibu keimanannya benar, Bapak Ibu keimanannya yakin, kata para ulama, fi kayansyat kullu insan litilawah. Ketika masuk bulan Ramadan, maka keimanan seseorang akan terlihat. Maka yang orang imannya benar, itu yansyat. Yansyat itu akan termotivasi, akan bergairah menyambut bulan Ramadan. Yang biasa jarang ke masjid, jadi ke masjid. Yang biasa jarang baca Quran, ketika Ramadan berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Yang selama 11 bulan pelit, ketika Ramadan jadi dermawan. Yang biasa jarang ke masjid, jadi ke masjid. Itulah cas keimanan yang luar biasa. Sebagai apa? Sebagai rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Tadi Abah sudah sampaikan. Karena dalam 11 bulan, 1 bulan Allah pilih selama 30 hari. Kalau Bapak Ibu banyak dosa, ya Bu ya, saya, Ustadz Jejen, Abah banyak dosa.
Kalau Bapak Ibu mungkin lebih banyak ya. Ya artinya kita banyak dosa. Kalau kita banyak dosa, maka Ramadan momentum yang tepat Bapak dan Ibu untuk minta ampun. Kalau Bapak Ibu misalnya banyak kebutuhan, banyak hajat, maka Ramadan momentum Bapak Ibu untuk berdoa. Karena tidak ada bulan yang akan Allah kabulkan kecuali hanya di bulan Ramadan. Dosa diampuni dan pahala itu akan Allah lipat gandakan. Yang sunnah setara dengan yang wajib akan Allah lipat gandakan sampai beberapa kali lipat. Bahkan satu rahmah, satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang diberikan kepada selain umat Nabi Muhammad. Satu malam Bapak Ibu beribadah, ya di malam itu beribadah, Ibu baca Quran, zikir, sholat apapun di malam itu, ya kan? Lalu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan Allah nilai zikir Ibu, ibadah Ibu, sholat Ibu, baca Quran Ibu, Bapak, setara dengan 1000 bulan. Sekitar 83 tahun. Kita hitung-hitungan, kalau mau hitung-hitungan pahala Bu, misalnya Bapak Ibu sudah ketemu dengan 20 Ramadan ya. 20 kali Ramadan. Kalau ketemu 20 kali Ramadan, Ibu Bapak andaikan 50% lah. 10 kali ketemu dengan Lailatul Qadar. 10 kali. Kalau dikalikan Bu, sudah 830 tahun. Jadi ini satu rahmat yang Allah berikan kepada ibu dan bapak. Ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan Bapak Ibu ya. Amin. Allah berikan kesehatan, kelancaran, Bapak dan Ibu sehat, sehingga batin kita siap menyambut untuk bulan Ramadan dengan berpuasa di siang hari, taraweh, baca Quran, infak, sedekah dan lain sebagainya. Insya Allah sehat Bapak Ibu ya. Sehingga para doa para ulama, Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah sehatkan aku, badan aku, sampaikan aku ke bulan Ramadan, Ramadan sampai kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Apa aja amal-amal ibadah di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu? Yang pertama tingkatkan, ada yang jelas puasa, sholat. Ya kata para ulama itu kalau Bapak Ibu mau ningkatin iman di bulan Ramadan, ningkatin amal soleh, tingkatkan sholat. Ya Bu ya, bukan sholat yang wajib jelas, yang 5 waktu udah nggak ada tawaran. Sholat sunnah itu mulai sekarang Bapak Ibu bismillah niatkan. Artinya yang selama Ramadan itu yang harus Bapak Ibu kerjakan. Kira-kira apa aja sholat sunnah apa Bu? Yang pertama rawatib. Ya rawatib. Kalau biasanya sering kelewat-kelewat, nah di bulan Ramadan rawatib jangan tinggalkan. Rawatib adalah yang mengiringi sholat fardu, ya sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, setelah asar boleh nggak? Nggak boleh, ya sebelum maghrib atau setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh, setelah subuh nggak boleh. Jadi nggak boleh hanya setelah asar dan setelah subuh. Itu rawatib. Silakan Bapak Ibu niatkan. Pagi hari duha, ya Bu ya. Minimal 2, maksimal berapa Bu? 2 boleh, ya kan? 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh. Ya paling banyak 8 atau 12. Ya, kalau sholat duha itu ada batasan, nggak boleh banyak-banyak, kecuali berbeda dengan tahajud. Nah, kalau tahajud tidak ada batasan. 2 rakaat sampai 1000 rakaat silahkan. Kalau Nabi istiqomah baik di Ramadan juga di selain bulan Ramadan 11 rakaat. Ya, jadi 8 ditambah 3, tapi 11 rakaatnya Nabi, Bapak dan Ibu 11 rakaat. Kata Siti Aisyah kakinya sampai bengkak. Bu Ayuna juga bengkak katanya. Jalan di banyak kali. Alat di luar Ka'bah. Ya, itu 11 rakaat tapi dia panjang. Ya punya tarawih, salat tahajud, salat apa lagi Bu? Pagi bertiduha, malam tahajud, ada lagi salat taubat, salat hajat, salat apa lagi? Syukril wudu. Salat taubat sama hajat itu nggak bisa digabung sama tahajud atau gimana Pak? Bisa dipisah juga nggak apa-apa. 2 rakaat.
tobat, 2 rakaat hajat, 4 rakaat tahajud, baru witir. Boleh. Jadi yang lebih bagus dipisah aja. Tobat, tapi tobat sama hajat itu 2 rakaat. Jumlahnya Bu ya. Yang tidak terbatas adalah tahajud. Misalnya Ibu bangun malam hari, pertama sholat sunnah li syukril wudu. Iya. Ya, sholat sunnah li syukril wudu ini sholat sunnah yang tidak dikerjakan Nabi. Oh, Nggak pernah. tapi kenapa? Tapi siapa yang mengerjakan? Siapa Pak? Bilal. Nanti kasih korma Pas Dodi. Sama dikasih makan ya. Bilal, karena gini Bu. Rasulullah tuh gini. Tanya ke Bilal, Bilal, apa sih yang Anda lakuin amalnya nanti di Madinah ada Masjid Bilal? Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah gini, Bilal, saya dengar suara terompah Anda di surga. Jadi suara terompah kakinya Bilal terdengar di surga. Kata Rasulullah, amalan apakah yang kau lakukan selama di dunia? Kata Bilal, saya nggak ngamalin apa-apa ya Rasulullah. Cuman saya suka kalau sudah wudhu, saya sholat. Jadi Bilal itu salah satunya yang tidak pernah batal wudhu. Kayak Kang Jajan itu nggak pernah batal wudhu. Jadi nggak pernah batal. Jadi batal wudhu lagi. Nah ketika dia wudhu selalu melaksanakan sholat li syukril wudu. Jadi gini Bu, niat saya sholat sunnah li syukril wudu 2 rakaat karena Allah. Apakah itu dilakukan Rasulullah? Tidak. Siapa yang melakukan? Bilal. Apakah Rasulullah melarang? Tidak. Rasulullah malah menganjurkan. Itulah yang namanya takrir. Jadi takrir ini pekerjaan yang dilakukan oleh sahabat, Rasulullah membiarkan, malah menganjurkan. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu terlarang Bapak dan Ibu ya. Ada lagi sholat sunnah apa lagi Bu? Sholat tasbih ya. Diusahakan ya nanti di bulan Ramadan sholat sunnah tasbih berapa rakaat? Berapa Om Dodi? 4 ya. Berapa kali baca tasbihnya Om Dodi? Tanya sama Haji Iman ya. Itu dia salat sunnah yang sangat dianjurkan seumur hidup 1 kali ya Bu ya, salat sunnah. Ada salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Kalau duha kan pagi. Kalau tahajud malam. Ada salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, yaitu salat sunnah mutlak. Mutlak itu kapan aja Ibu. Ya kan, saya mau sholat sunnah mutlak namanya itu ya. Nah itu yang pertama. Para ulama mengatakan agenda Ramadan maka perkuat selain dengan puasa adalah dengan sholat sunnah. Yang kedua Bapak dan Ibu yang terpenting adalah melaksanakan membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Jadi khotamkan, ulama itu berlomba-lomba mengkhotamkan Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i itu sampai puluhan kali Bapak Ibu mengkhotamkan Al-Quran. Ya kita mah syukur-syukur dalam 1 bulan berapa kali Bu? Sekali aja dalam. Ibu, kalau misalnya 30 juz, 1 juz ya. 1 juz itu berapa lembar Pak Iman? Berapa lembar Bu? 1 juz berapa lembar? 10 ya. Kalau 10 lembar kita bagi 5 jadi berapa? 2. Ya kalau dibagi misalnya kan, ya berarti kalau kita Ibu Bapak dibagi berarti setiap salat fardu 2 lembar ya, satu itu insya Allah Pak. Kalau targetnya 1 juz, enggak 1 juz, tapi kalau targetnya mau ditambahin ya tambahin, karena menurut para ulama itu amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang istiqomah, sedikit tapi istiqomah. Jadi 2 lembar tapi istiqomah lebih Allah sukai daripada 1 hari khotam setelah itu nggak baca lagi. Itu lebih Allah sukai. Dan yang kecil tapi nyambung, istiqomah. Istiqomah memang berat Bu ya. Yang ringan apa Bu? Yang ringan yang enak adalah istirahat. Istiqomah itu yang benar. Jadi baca Quran Bapak Ibu itu tolong diagendakan. Terus yang ketiga adalah as-shadaqah. As-shadaqah itu artinya sedekah. Ya, sedekah, infak dikencengin di bulan Ramadan karena Rasulullah itu dermawan. Dan Rasulullah paling dermawan lagi di bulan
Ramadan. Salah satu hadis sahih di Imam Bukhari, Bapak dan Ibu, salah satu keutamaan sedekah di bulan Ramadan, barang siapa yang memberikan puasa ya, buka berpuasa, baik itu dengan kurma, dengan air, ibu kasih orang berbuka, iftar, maka ibu akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Nah, tapi jangan nanti berpahaman gini, ya udah kita ngasih orang buka puasa aja, nggak usah puasa, kan sama dapat pahala. Nah, itu pemahaman yang keliru. Jadi sedekah dengan apapun yang Bapak Ibu miliki, dengan kurma, dengan air, atau dengan beras untuk berbuka puasa, sedekah ke majelis taklim, sedekah ke pesantren, dan lain sebagainya. Sedekah tidak hanya dengan harta, tapi sedekah juga Bapak Ibu bisa disedekahkan dengan tenaga, dengan doa, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, intinya bulan Ramadan. Kalau sudah sholat taraweh, malamnya sholat tahajud juga. Boleh Ibu. Boleh silahkan. Misalnya habis taraweh, Ibu lanjut tahajud. Sholat taraweh, terus tidur dulu, bangun sholat tahajud. Boleh Ibu. Boleh. Karena kalau secara ini taraweh itu hanya ada di mana Bu? Hanya di Ramadan. Ibu boleh nggak misalnya selain Ramadan sholat taraweh? Ya nggak sah. Tapi kalau namanya tahajud ada di selama 12 bulan. Makanya hadis yang mengatakan Rasulullah itu sholat Ramadan 11, tapi di situ Ramadan wa fi ghairihi. Di bulan Ramadan dan selainnya itu 11. Ya Bu ya, maka diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab kalau tarawih itu 23. Jadi sampai sekarang di Mekah itu 23. Jadi kalau Ibu tarawih di Masjidil Haram itu sekitar 2 jam. Jadi jam 9 mulai, jam 11 baru selesai. 1 juz. Bahkan di Madinah itu, dulu di Madinah di era zaman dulu itu ada yang sampai 36. Kenapa? Karena di Madinah nggak ada Ka'bah, sehingga ditambah tarawihnya. Jadi 36 plus witir 3, jadi 39. Coba kalau kali-kali dipraktekin ya, sholat tarawih 39 gitu. Tinggal Pak Iman ya. Pak Iman jadi imam, assalamualaikum. Bubar, mana makmum? Paling aja doa dia. Itu pun di luar sambil makan. Jadi boleh Bunda ya. Intinya perbanyak sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, dan tentunya juga amal-amalan ibadah yang lain. Karena ini kesempatan langka yang Allah berikan kepada kita, Bapak dan Ibu, dengan adanya bulan Ramadan, penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan, bahkan di mana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari panasnya siksa api neraka. Sekali lagi mudah-mudahan kita Allah berikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan bahagia, dengan lapang dada, dan tentunya dengan kesiapan. Tidak hanya bahagia, tapi kita aplikasikan dengan amal-amal ibadah yang lain. Demikian Bapak Ibu sebagai pengingat menyambut bulan Ramadan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.